Hai, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 27, Negara Impian. Aku lapar, ucap Devi. Jadi, kok tiba-tiba menangis dan mengagetkanku cuma karena kau lapar? Hehehe, ceceh Devi. Dasar kau ya gadis kecil. Apa susahnya bilang kau lapar? Permisi tuan, ini makanannya, ucap pramugari itu. Oh iya, kebetulan sekali gadis kecil ini lapar. Karena lelah duduk di pesawat berjam-jam, membuat Devi mengalami mual hingga harus bolak-balik ke toilet. Ciko pun panik melihat Devi lemas. Kau betul-betul merepotkanku, ucap Ciko sambil memijit pelan punggung Devi. Maafkan aku baru pertama kali naik pesawat, ucap Devi lemas. Kini Devi bergelayutan manja di samping Ciko. Ia merasa tubuhnya terasa berat. Devi pun memeluk tubuh Ciko. Modus, bilang saja kau ingin dekat denganku kan? Aku lagi malas berdebat denganmu. Ya sudah, biar aku pijit ya. Setelah beberapa jam mengudara, pesawat mereka pun landing di Bandara Internasional Paris. Bagaimana? Kau bisa berjalan kan? Tanya Ciko datar. Tunggu sebentar, aku masih pusing. Istirahatnya nanti di hotel saja. Atau mau aku gendong? Tidak usah, aku bisa sendiri. Saat hendak berdiri, Devi hampir terhuyung jatuh. Ciko dengan cepat menangkap tubuh Devi lalu menggendongnya. Devi yang terkejut hanya bisa memeluk leher Ciko sambil memejamkan matanya diceruk leher Ciko. Tubuhmu berat sekali, kelihatannya saja kecil, ucap Ciko sambil berjalan menggendong Devi. Ya sudah, turunkan aku. Hehehe, aku hanya bercanda, ucap Ciko tersenyum senang. Senyum yang tak pernah ia perlihatkan setelah kepergian ibunya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, Devi. Kau selamanya akan tetap jadi milikku, gumam Ciko dalam hati. Kini seluruh mata tertuju kepada dua sejoli itu. Devi yang masih setia memeluk Ciko kini melihat sekelilingnya. Ini di Jepang ya? Tanya Devi heran karena melihat sekelilingnya mayoritas bukanlah orang Jepang. Ini di Paris, jawab Ciko datar. Hah? Ini Paris? Ucap Devi kaget. Ia mengingat masa lalunya, dulu ia bermimpi ingin ke Paris bersama seseorang. Sementara di tempat lain, permisi tuan, ini jadwal meeting tuan dengan beberapa klien. Tapi ada satu klien yang menunda meetingnya karena ia sekarang berada di Paris bersama istrinya, ucap asisten pribadi Evan kepada Evan. Dia pasti menyayangi istrinya, ucap Evan menatap sendu foto kecil Devi. Kita pasti akan menemukannya tuan. Aku harap begitu. Devi juga pernah bermimpi ingin pergi ke Paris, mengunjungi tempat wisata romantis di sana, ucap Evan frustasi memikirkan Devi. Kenapa kaget? Kau tidak suka? Tidak. Perasaan kau bilang ingin ke Jepang. Hehehe, aku sengaja tidak memberitahumu. Sudahlah, tidak usah banyak tanya. Nikmati saja liburanmu selama ada di sini. Devi hanya bisa terdiam. Di satu sisi, ia sangat senang berada di negara impiannya. Tapi di sisi lain, ia berharap datang bersama cinta pertamanya. Kini rombongan Ciko telah sampai di penthouse milik Ciko. Setelah sampai, Ciko memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum meeting dengan klien. Devi yang tadinya lemas pun kini tertidur. Kemudian Ciko ikut berbaring di sebelah Devi lalu memeluknya. Hal itu membuat Ciko merasa tenang
dan nyaman berada di sisi gadis kecilnya. 1 jam telah berlalu. Kini Devi terbangun dari tidurnya dan melihat Chiko yang berada di sampingnya dan memeluk tubuhnya. Kenapa aku nyaman ya dia seperti ini? Ayo Devi, kok harus marah? Gumam Devi dalam hati. Devi yang menatap wajah Chiko yang begitu tenang saat tidur pun tanpa menyadari tangannya mengusap lembut wajah Chiko. Kadang kok begitu sangat menjebalkan, tapi kadang juga begitu perhatian. Terima kasih ya, cicit Devi pelan. Chiko menyadari itu. Ia terbangun saat Devi menyentuh wajahnya, namun ia masih berpura-pura tertidur. Dalam hatinya, ia tersenyum bahagia mendengar perkataan Devi barusan. Setelah beberapa saat, Chiko pun membuka matanya. Kau sudah bangun? Tanya Devi lembut. Iya, aku harus bersiap-siap meeting, jawab Chiko. Berapa lama meetingnya? Mungkin 3-4 jam. Memangnya kenapa? Aku ingin jalan-jalan, ucap Devi manja. Kau mau kemana? Aku ingin melihat Menara Eiffel. Baiklah, setelah aku meeting ya, aku mau mandi dulu. Terima kasih.